kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang guru sebagai pemimpin kurikulum. Namun sebelum kami membagikan materi yang telah kami susun dan kami diskusikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Francisca Dewi Parastika. Saya Nurulines Anggang. Saya Koresa Anjaneti. Saya Mas Jonathan. Saya Laris Karen Bandara. Berikut video kami. Presentasi kita pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai peran guru dalam memimpin kurikulum sesuai dengan perspektif Kristen Alkitabiah yang meliputi peran guru sebagai penuntun, fasilitator, pembawa cerita, dan juga imam. Sekarang kita akan masuk pada bagian kurikulum dalam perspektif Kristen Alkitabiah. Menurut Zendrate tahun 2019, kurikulum adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis tetapi bersifat dinamis. Kurikulum akan dipengaruhi oleh cara pandang guru dalam melihat siapa diri mereka, siapa murid, apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkannya, dan bagaimana evaluasi serta merefleksikannya untuk mencapai tujuan, yaitu menemukan makna hidup sebagai ciptaan Tuhan melalui visi misi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Melalui definisi dari kurikulum tersebut, penerapan kurikulum Kristen sejati tentunya tidak terlepas dari peran guru Kristen. Karena kurikulum akan dipengaruhi oleh cara pandang guru dalam melihat siapa diri mereka, siapa murid yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, bagaimana evaluasi serta merefleksikannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai seorang guru Kristen, kita harus memikirkan tentang kisah Alkitab yang paling utama, yaitu penciptaan dunia, kejatuhan dalam dosa, serta penebusan yang terus berlangsung melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kurikulum Kristen sejati harus bisa menunjukkan jalan perdamaian, kesembuhan, dan keadilan kepada siswa. Penerapan tersebut dapat dilihat melalui peran-peran guru sebagai pemimpin kurikulum berikut ini. Menurut Brumelen 2009, yang pertama adalah guru sebagai penuntun, di mana guru menuntun seorang anak kepada pengetahuan dan penilaian yang dapat membimbing anak untuk memenuhi panggilannya melayani Tuhan dan juga sesamanya. Guru di sini juga berperan untuk menjadi pembimbing, mentor, penemu jalan, pelatih, dan juga konselor. Murid dianggap sebagai domba-domba yang digiring ke arah yang tepat, sehingga murid-murid menjadi murid yang kompeten, penuh penilaian, dan juga responsif. Melalui guru sebagai penuntun, guru juga dapat mengenali talenta setiap siswa, yaitu mendukung pertumbuhan dalam komunitas atau permuritan, memotivasi siswa dengan apresiasi dan juga penghargaan. Tetap berpegang teguh pada integritas, keadilan, tanggung jawab, dan komitmen. Guru juga memberikan kasih dan anugerah sehingga mampu menghasilkan pemulihan bagi setiap para siswa. Selanjutnya, definisi dari guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator memiliki peran utama untuk memfasilitasi pembelajaran dengan mengekspresikan cara hidup yang merujuk pada Alkitab sebagai panduan. Yang ketiga, guru sebagai pembawa cerita. Guru mampu menjelaskan dan membuat sesuatu yang abstrak menjadi terlihat nyata melalui cerita tentang kebenaran firman Allah dan budaya kita, sehingga murid-murid dapat mengenal warisan dan visi mereka sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Sebagai pembawa cerita, guru memiliki keterampilan rasional atau kognitif untuk menyampaikan konsep-konsep abstrak dengan kisah konkret yang lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh anak-anak. Metafora guru sebagai pembawa cerita mengandung hikmat yang bermanfaat, tetapi tidak mampu memberikan pandangan yang utuh terhadap pengajaran. Yang keempat atau yang terakhir, guru sebagai imam. Guru mampu menaburkan benih-benih untuk kehidupan yang kudus dengan menyerahkan diri pada Roh Kudus memimpin di dalam hidup kita, sehingga
dapat menumbuhkan komunitas pembelajaran yang penuh kasih dan kepedulian untuk membawa pemulihan dan kesembuhan. Peran guru sebagai imam dalam memimpin kurikulum yaitu berusaha menyembuhkan relasi yang rusak. Ketika kita menghadapi murid dan mendemonstrasikan kasihnya yang dapat memulihkan. Guru merencanakan kurikulum atas dasar visi yang menyaksikan kebenaran dan menyatakan kemuliaan Allah. Sekarang, kita akan membahas karakteristik. Yang pertama, karakteristik guru sebagai imam. Dipanggil dan dipilih Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan perantara Tuhan. Yang kedua, guru sebagai seorang penuntun. Dekat dengan Tuhan yang tertulis pada Kolose 3 ayat 16 dan mampu mengarahkan talenta murid untuk persembahan bagi Tuhan. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Memberikan ruang, pemancing atau penggerak awal, dan mengupayakan pertumbuhan. Yang keempat atau yang terakhir, guru sebagai pembawa cerita. Mampu menjelaskan sesuatu dengan jelas, mampu membuat sesuatu yang abstrak menjadi terlihat nyata. Nah, selanjutnya kita akan melihat peran guru dalam merancang kurikulum. Di slide ini terlihat seperti sebuah skema. Kita akan melihat guru sebagai penuntun dan guru sebagai imam. Guru sebagai penuntun dan guru sebagai imam seharusnya berada di bawah Kristus. Nah, guru sebagai penuntun definisinya guru membantu siswa memenuhi panggilannya dan melayani Kristus. Kemudian guru sebagai imam definisinya guru membawa murid kepada Kristus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Kemudian pasti murid akan bertanya panggilan seperti apa yang harus dipenuhi murid dan siapa itu Kristus. Kedua peran ini akan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian peran guru dalam merancang kurikulum seharusnya dapat menjawab pertanyaan tersebut, panggilan apa dan siapa itu Kristus. Kemudian peran guru menjawab pertanyaan itu dapat kita lihat atau dapat terlihat lewat bagaimana guru merancang pembelajaran yang mengenalkan murid pada Kristus. Jadi intinya perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran yang akan guru lakukan dalam kurikulum seharusnya mengenalkan murid pada Kristus, karena intinya adalah guru harus dapat menjawab pertanyaan murid, panggilan apa dan siapa itu Kristus. Nah, tadi kalau kita sudah tahu bahwa peran guru dalam merancang kurikulum bisa terlihat lewat bagaimana guru itu merancang pembelajaran yang mengenalkan murid pada Kristus. Dan kita tahu bahwa satu-satunya cara bagaimana mengenal Kristus adalah melalui Alkitab. Di sini seharusnya guru dapat memasukkan nilai-nilai Alkitabiah dalam kurikulum. Dikutip dari buku Brummelen bahwa nilai-nilai Alkitabiah yang seharusnya ada dalam kurikulum adalah 9 buah roh, kemudian ada kekudusan, integritas, tanggung jawab, kesetiaan, komunikasi, keindahan, penghargaan, dan belas kasih. Peran guru akan benar-benar terlihat ketika guru tersebut dapat melaksanakan kurikulum. Nah, di penjelasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran guru dalam melaksanakan kurikulum. Nah, di sini berikutnya kita akan menjelaskan guru sebagai fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator kita akan melihat kembali definisinya, yaitu memfasilitasi murid untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya, guru memfasilitasi pembelajaran murid agar murid dapat bertumbuh bukan hanya kognitifnya, tetapi juga spiritualitasnya. Contohnya menjadi mentor. Menjadi mentor merupakan salah satu bentuk fasilitas yang dapat diberikan guru Kristen kepada muridnya di dalam kelas. Peran guru dalam merencanakan kurikulum dapat terlihat dari bagaimana guru tersebut merancang metode dan penugasan pembelajaran yang kolektif. Mengapa harus kolektif? Mengapa pelajaran tersebut harus kolektif? Nah, di sini agar siswa dapat belajar dan bertumbuh bersama dengan kelompok mereka. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran guru sebagai pembawa cerita dalam merancang kurikulum. Nah, kembali saya ingatkan bahwa definisi guru sebagai pembawa cerita adalah
Guru tersebut dapat menjelaskan dan membuat sesuatu yang abstrak menjadi terlihat nyata tentang kebenaran, sehingga murid-murid dapat mengenal warisan dan visi mereka sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Nah, kita dapat melihat peran tersebut lewat bagaimana guru merancang kurikulum, yaitu guru merancang pembelajaran yang mengenalkan murid pada kerajaan Allah lewat penugasan dan materi pembelajaran. Peran guru akan benar-benar terlihat ketika guru tersebut dapat melaksanakan kurikulum. Nah, di penjelasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran guru dalam melaksanakan kurikulum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam melaksanakan kurikulum sebagai penuntun dan juga imam. Nah, peran guru dalam melaksanakan kurikulum ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa tentang panggilan siswa itu sendiri dan juga dapat mengenalkan tentang siapa itu Kristus. Nah, peran guru dalam melaksanakan kurikulum ini dapat dilihat lewat bagaimana cara guru membuat dan juga melaksanakan kurikulum tersebut, yaitu melalui kelas, materi, penilaian, sumber yang berpusat pada Kristus itu sendiri. Nah, contohnya dapat kita lihat di penjelasan berikutnya. Contohnya, saya seorang guru Kristen yang akan mengajar IPA tentang tumbuhan di kelas 3. Saya akan melaksanakan kelas secara outdoor dan indoor. Mengapa saya perlu melaksanakannya secara outdoor? Tujuannya supaya saya dapat menggiring siswa untuk melihat keluar bahwa ciptaan Tuhan begitu luar biasa dan indah. Dengan demikian, siswa dapat melihat dan menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian saya akan melaksanakan kelas yang menyenangkan dan aktif. Tujuannya supaya siswa dapat merasa nyaman ketika belajar dan mereka dapat menemukan makna dari pembelajaran yang saya ajarkan di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan melaksanakan penilaian. Penilaian yang saya laksanakan akan saya kaitkan dengan karya agung Allah. Saya sebagai guru Kristen harus memandang siswa sebagai image of God yang memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penilaian saya adil dan saya juga dapat menilai bukan hanya sekedar kognitif, tetapi juga menilai bagaimana spiritualitas siswa atau psikomotor siswa dalam meresponi pembelajaran. Kemudian sumber yang akan saya berikan kepada siswa adalah buku pengetahuan yang diintegrasikan dengan Alkitab. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui bahwa mandat budaya mereka adalah menjaga dan merawat bumi. Mereka juga dapat meresponi bagaimana seharusnya mereka bertindak pada tumbuhan dan apa yang harus mereka lakukan terhadap tumbuhan. Kemudian materi yang saya laksanakan akan diintegrasikan dengan tema kontekstual wawasan Kristen Alkitabiah, dan juga materi yang saya akan melaksanakan di kelas harus dilihat dari perspektif Alkitab. Dengan demikian, siswa dapat melihat bahwa perkataan Tuhan dalam Alkitab adalah sumber pengetahuan. Begitulah cara saya sebagai guru Kristen dalam melaksanakan dan merancang kurikulum sekaligus memenuhi peran saya sebagai penuntun dan imam untuk membantu murid memenuhi panggilannya dan juga untuk mengenalkan Kristus kepada murid. Dan satu fasilitas yang diberikan guru untuk muridnya adalah supaya bertumbuh dengan adanya komunitas belajar dan kelompok belajar, di mana ketika guru memberikan tugas, nantinya komunitas atau kelompok belajar tersebut dapat saling bekerja sama dan saling membantu di dalamnya. Dan jika ada kendala dalam mengerjakan tugas di komunitas atau kelompok belajar tersebut, guru yang tugasnya sebagai mentor bukan hanya memberikan instruksi saja, namun juga guru ada bersama-sama dengan murid tersebut untuk menemani proses berpikir dan bertumbuh murid tersebut. Kemudian, guru melaksanakan materi tersebut. Kami memberikan contoh, misalkan guru tersebut memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menerapkan metode problem based learning atau sering disingkat PBL. Guru dapat membantu siswa untuk merancang kerangka berpikir
melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dalam pelajaran di dalam kelas, guru memberikan sebuah studi kasus mengenai permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, kita dapat memberikan bantuan pertanyaan yang dapat memicu mereka untuk merangsang mereka untuk berpikir kritis. Contohnya, pertanyaan tersebut adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan sampah? Lalu mereka akan menjawab tentang pengolahan sampah yang belum benar. Nah, itu bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk mengolah sampah itu yang baik. Melalui hal tersebut, guru dapat memfasilitasi siswa untuk berefleksi bagaimana tanggung jawab kita sebagai siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengusahakan pemeliharaan alam yang telah Allah ciptakan untuk kita dengan setia pada hal yang kecil, yaitu memilah sampah dan mampu merawat dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, jika kita tadi sudah melihat bagaimana peran guru sebagai pembawa cerita ketika merancang kurikulum, akan lebih jelas ketika guru melaksanakan kurikulum tersebut di dalam kelas. Nah, ketika guru menjalankan materi atau menjelaskan materi kepada murid, guru dapat menyisipkan pertanyaan kepada murid, seperti mengapa saya perlu belajar materi tersebut, apa yang ingin Tuhan saya lakukan jika belajar materi tersebut. Kemudian guru dapat mengarahkan murid untuk mengaitkannya dengan warisan dan visi mereka sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Kemudian salah satu bentuk penugasan yang dapat dilaksanakan guru adalah penugasan reflektif. Tujuannya supaya murid dapat berefleksi dengan dalam mengenai keterkaitan materi yang telah diajarkan guru dengan hidup mereka sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Misalnya, ketika guru mengajarkan mata pelajaran PKN mengenai kepemimpinan, guru dapat mengajarkan kepada siswa mengenai bagaimana karakter pemimpin yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Hal tersebut juga dapat dijelaskan melalui kisah kepemimpinan Salomo yang penuh dengan hikmat dan dengan cara mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal ini dapat menuntun siswa untuk memiliki cara pandang yang benar dengan mengaitkan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita pada kebenaran firman Allah, sehingga dapat menuntun mereka untuk melakukan apa yang seharusnya seturut dengan kehendak Allah. Nah, sebagai seorang guru Kristen, seharusnya kita sudah dilahirbarukan terlebih dahulu dan dapat menjadikan Kristus itu sebagai role model dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, guru Kristen dapat menjadi kurikulum yang hidup dan dapat dicontoh oleh siswa-siswanya. Melalui presentasi kita pada kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab utama seorang guru adalah menjadi pemimpin yang baik di dalam kelas mereka. Kesetiaan dalam pelayanan akan tercermin di dalam cara mengajar dan bagaimana dapat mewujudkan visi sekolah. Sebagai pemimpin, kita harus bisa mendengarkan dan melaksanakan kehendaknya dengan setia. Allah memanggil kita untuk mengembangkan kurikulum yang dapat memberikan kesaksian akan kasih, rahmat, dan kebenaran Allah. Peran guru sebagai penuntun, imam, fasilitator, serta pembawa cerita memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mengimplikasikan visi kehidupan Kristiani dengan menolong siswa mendapatkan dampak perubahan kebudayaan serta membantu mereka untuk menemukan talenta yang masih belum mereka sadari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.